Inilah formulir Q0150E. Itu declaration by the parties to the marriage prior to verification of compliance with the conditions for marriage. Jadi di bawahnya ada tulisan please send the form to the local office of Skatitaten, aka kantor pajak. Jadi ini formulir yang harus diisi oleh Anda dan calon Anda yang tinggal di Norway gitu ya. Jadi ada dua halaman. Halaman pertama tentu adalah berisi beberapa data yang perlu Anda input, Anda isi maksudnya. Lalu yang kedua adalah informasi mengenai dokumen-dokumen yang lain yang perlu disertakan bersamaan dengan formulir ini untuk dikirim ke kantor pajak. Jadi kantor pajak setelah once udah menerima dokumen-dokumen ini, mereka akan mengeluarkan Certificate of No Impediment to Marriage. Nah, Certificate of No Impediment to Marriage inilah yang nanti harus Anda serahkan kepada pihak authority yang akan menikahkan Anda, baik mau menikah di City Hall, secara sipil, atau menikah secara gereja, gitu ya. Jadi Anda harus menyatakan si Certificate of No Impediment yang dikeluarkan oleh kantor pajak. Nah, once you got married, ya gitu ya, jadi Anda akan baru kantor The National Population Register itu yang akan mengeluarkan sertifikat marriage-nya gitu ya. Jadi cukup lengkap sih informasinya gitu ya. Jadi formulir CQO 0150E ini gitu ya. Oke, sekarang untuk yang pertama, yang halaman pertama itu kurang lebih seperti ini. Ada surname, itu nama family atau nama belakang ya, yang sesuai dengan paspor tentu. Baru first and middle name, itu nama pertama dan nama tengah. Kalau nggak ada nama tengah juga nggak apa-apa kok. Gitu ya. Tempat date, tanggal dan tahun lahir gitu ya. Nah, personal identity number ini itu isi aja sesuai dengan birth date atau tanggal lahir dan tahunnya juga gitu ya. Baru place di mana Anda lahir, gitu ya, dan negara mana, nationality-nya, telepon number, pakai aja telepon number yang ada di Indonesia juga nggak apa-apa gitu ya. Terus udah itu mailing address. Nah, kalau mailing address ini kalau bisa mailing address calon Anda gitu ya. Lalu tempat, tanggal dan tempat gitu ya, tempat pernikahan itu juga perlu diisi tanggalnya gitu ya, dan juga tempat pernikahannya dan negaranya gitu ya. Tanggal ini perlu fix apa enggak gitu ya. Sebenarnya sih dibilang perlu fix juga sepertinya sih nggak apa-apa ya. Yang penting intinya adalah nanti kalaupun meleset juga nggak beda jauh gitu ya. Karena ini kan formulirnya akan valid atau berlaku selama 4 bulan gitu ya. Jadi kalau bisa tanggal di sini adalah perkiraan berada dalam durasi 4 bulan si formulir Certificate of Non-Impediment yang akan dikeluarkan oleh kantor pajak itu masih berlaku gitu ya. Jadi jangan sampai di luar itu gitu ya. Misalnya ada tulis di sini katakanlah tanggal 2 Mei 2023 itu nggak mungkin banget ya, karena sekarang aja udah bulan masih Agustus 2022 gitu ya. Jadi seperti itu. Lalu before entering into marriage, the parties to the marriage must separately answer the following questions in writing gitu ya. Artinya bahwa Anda dan calon Anda harus isi ini juga gitu ya, secara terpisah gitu ya. Siapa yang akan Anda nikahi, sebutin nama calon Anda di sini gitu ya. Terus udah itu now, are you as closely related to the person you are going to marry as mentioned in section 3? Inilah section 3-nya, keterangan lebih lanjutnya. Itu maksudnya, apakah Anda menikah dengan calon Anda ini punya hubungan saudara dengan Anda apa enggak gitu ya. Nah, ya pasti jawabannya no dong gitu ya. Lalu berikutnya adalah ini apakah Anda punya anak, apakah pernah menikah sebelumnya dan punya anak, kita harus perlu diisi ini kolom sectionnya untuk itu semua gitu ya. Lalu penyakit ya, apakah punya penyakit STD ya, atau penyakit
ya itulah ya, sexually transmittable disease ya, itu juga perlu diisi ya, hopefully not gitu ya. Dan baru yang terakhir ada declaration and signature. Perlu Anda tulis tanggalnya di sini, misalnya katakanlah Jakarta, katakanlah 11 Agustus, Jakarta 11/08 gitu ya, 2022 gitu. And then signature di sini. Kurang lebih seperti itu ya. Lalu lanjut untuk yang formulir Q0151E yang diisi oleh saksi mata pernikahan Anda, maka ini formulirnya ini cukup sederhana, cuma 1 halaman doang. Ini bisa diisi oleh orang tua, bisa diisi oleh saudara, paman, bibi, gitu-gitu ya, bisa kok gitu ya. Tapi harus usianya 18 tahun ke atas gitu ya. Tentu ya diisinya adalah surname ya, nama belakang, first name, middle name, kalau ada tempat tanggal lahir gitu ya. Tanggal lahir bukan tempat tanggal lahir. Nah, ini kan ada Norwegian Personal ID Number atau D number ya. Nah, ini kan sebenarnya nomor KTP Norway. Nah, kebetulan kan karena kita bukan orang warga negara Norway, maka ini hanya cukup diisi dengan sama dengan tanggal lahir gitu. Kalau misalnya tanggal lahirnya 22, saya katakan tanggal lahirnya 23/01 gitu ya. Misalnya katakanlah 1997 gitu ya misalnya. Maka ini yang akan ditaruh disamain nomornya dengan di number diisi di sini gitu ya. Artinya maksudnya kayak gini ya kalau nggak salah sih, seingat saya gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Lalu mailing address-nya, tentu mailing address di Indonesia juga nggak apa-apa. Baru name of the party for whom you are sponsor, berarti orang yang yang akan menikah itu nama kita. Tulis di sini nama kita, alamat kita gitu ya. Lalu yang akan menikah, other party-nya berarti di sini calon Anda. Itu diisi apakah ya kan diisi semua. Are the parties to the marriage so closely related gitu ya, pasti itu jawabannya no gitu ya, closely related mungkin maksudnya itu ada hubungan darah gitu ya atau apa gitu. Has the party from whom you are sponsored been married? Kita udah nikah apa belum gitu. Kalau Anda dijawab di formulir sebelumnya Anda jawab sudah pernah menikah, maka harus jawab di sini yes juga gitu ya. Siapa nama mantan suami atau mantan istri Anda gitu ya. Nah, kenapa Anda tidak bersama dengan si pasangan Anda sebelumnya gitu ya? Apakah by divorce atau pisah gitu ya atau kematian gitu ya? Lalu sebutin tanggal, tempat dan tanggal tanda tangan gitu. Ya, sesederhana itu sih formulirnya. Semoga bermanfaat.